Masa kecil dan latar dewasa Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta 8 Juni tahun 1921, anak desa biasa. Hidup sederhana, bahkan sempat dianggap bocah sepi pendiam, tapi tajam matanya. Ayahnya seorang petani, ibunya ibu rumah tangga. Sekolahnya pun gak mulus-mulus amat, sering pindah karena kondisi ekonomi. Tapi justru di balik kesederhanaan itu, dia belajar disiplin, keras kepala, dan punya daya tahan yang bikin kagum maupun ngeri orang-orang di kemudian hari. Bayangin aja, bocah desa yang dulu susah punya sepatu, kelak jadi penguasa paling lama di Indonesia. Ironi atau justru bukti bahwa kekuasaan itu bisa jatuh ke siapa aja asal mainnya licin. Masa mudanya diwarnai dengan masuk KNI, Tentara Hindia Belanda, lalu Aiket Pita pembela tanah air bentukan Jepang. Dari situlah Soeharto ditempa. Tentara jadi rumahnya, senjata jadi temannya, strategi jadi makanannya sehari-hari. Perjalanan karier atau perjuangan setelah proklamasi 1945, Soeharto terjun ke medan tempur, bukan sekadar figuran. Dia jadi komandan muda yang dikenal licin dan ambisius. Paling terkenal waktu serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta, aksi kilat yang sukses bikin Belanda kaget. Namanya langsung naik daun, walaupun banyak yang bilang perannya dilebih-lebihkan. Naik pangkat demi pangkat, Soeharto perlahan jadi jenderal. Tapi bukan tipe orator kayak Soekarno. Dia lebih senyap, dingin, dan tahu kapan harus menunggu. Banyak yang meremehkan, menganggapnya endeso. Justru itulah kelebihannya. Dari balik senyum kalem, dia bisa tikung lawan tanpa suara. Titik baliknya jelas. Ke 1965 peristiwa G30 SPKI membuka jalan emas buat Soeharto. Dengan dalih menyelamatkan negara, dia bergerak cepat mengambil alih kendali. Bung Karno masih di atas kertas, tapi kendali nyata ada di tangan Soeharto. Tahun 1967, resmi dilantik sebagai pejabat presiden. Tahun 1968, ia jadi presiden penuh. Dari sinilah Orde Baru lahir. Pencapaian atau ide brilian, Orde Baru awalnya digadang-gadang sebagai penyelamat. Stabilitas politik tercapai, investor asing masuk, ekonomi tumbuh, program pembangunan 5 tahun repelita, swasembada beras, hingga infrastruktur jalan tol pertama buat generasi kurang 70 ATN. Soeharto itu bapak pembangunan. Bayangin, dari negara kacau balau pasca 1965, ekonomi bisa tumbuh stabil. Banyak rakyat mulai merasakan listrik, sekolah, bahkan televisi. Dunia internasional pun lumayan respect. Indonesia yang dulunya dianggap negara eksperimen, jadi contoh pertumbuhan di Asia. Bukan cuma itu, Soeharto juga lihai bermain dalam politik internasional. Dia jaga hubungan dengan Barat, tapi tetap tampak nasionalis di dalam negeri. Intinya, dia ngerti bahwa untuk bertahan lama di kursi presiden, lo harus pintar jaga keseimbangan antara rakyat, militer, dan asing. Konflik, kontroversi, kegagalan. Tapi, di balik semua bapak pembangunan, ada sisi gelap yang gak bisa dipungkiri. Kekuasaan selama 32 tahun bukan tanpa harga. Korupsi? Jangan ditanya, keluarga cendana terkenal super tajir. Monopoli bisnis dipegang kroni-kroni. Banyak yang bilang Orde Baru adalah mesin uang raksasa buat lingkaran dalamnya. Demokrasi, praktis dikunci rapat, lawan politik dibungkam. Pers dikontrol. Kritik bisa bikin orang menghilang. Konflik paling parah ya soal HAM. Dari tragedi 1965,
Timur-Timur, sampai kerusuhan 1998. Semua meninggalkan noda hitam. Soeharto memang jenius dalam mempertahankan kekuasaan. Tapi jenius itu dibayar mahal oleh rakyat yang nggak bebas bicara. Dan akhirnya, badai krisis moneter 1997 bikin pondasi Orde Baru runtuh. Rupiah ambruk. Harga-harga gila, rakyat marah. Mei 1998. Mahasiswa turun ke jalan, Jakarta bergolak. Akhirnya Soeharto lengser. Sang penguasa yang 32 tahun dianggap tak tergoyahkan, jatuh juga. Fakta unik, ada hal-hal yang bikin Soeharto tetap jadi sosok menarik. Pertama, dia dikenal sangat percaya mistis. Konon sering tirakat, semedi, bahkan ritual di gunung. Banyak orang bilang kekuasaannya nggak lepas dari ilmu Jawa. Kedua, gaya bicaranya beda jauh dari Bung Karno yang flamboyan. Soeharto kalem, cenderung datar, tapi justru bikin orang segan. Kata-katanya jarang, tapi penuh kode. Ketiga, hobi dermawan asal pencitraannya pas. Banyak cerita dia bantu warga kecil secara pribadi. Tapi di sisi lain, duit negara bocor kemana-mana. Keempat, di akhir hidupnya, meski dianggap koruptor kelas kakap, Soeharto nggak pernah benar-benar dipenjara. Proses hukum berhenti karena alasan kesehatan. Ironis ya, warisan dan pengaruh. Kini warisan Soeharto itu paradoks. Di satu sisi, banyak orang kangen stabilitas dan pembangunan Orde Baru. Katanya, dulu harga-harga murah, hidup lebih tenang. Di sisi lain, trauma otoritarianisme masih membekas. Demokrasi sekarang lahir dari tumbangnya Orde Baru. Bahkan generasi muda yang gak ngalamin langsung pun sering debat soal Soeharto. Ada yang muzi, ada yang nyinyir. Sosoknya jadi simbol antara bapak pembangunan atau diktator tersenyum. Mau suka atau benci, pengaruhnya masih terasa. Jalan tol, swasembada beras, politik uang, bahkan pola keluarga penguasa masih jadi bayang-bayang Soeharto. Penutup reflektif Soeharto nunjukin bahwa kekuasaan bisa bikin lo jadi pahlawan sekaligus penjahat tergantung dari sudut pandang. Pertanyaannya sekarang, kalau lo punya kesempatan pegang kendali selama 32 tahun, lo bakal pilih jadi pemimpin yang bijak atau penguasa yang disembah tapi ditakuti. Dan sebelum kita tutup, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan cerita tokoh-tokoh kontroversial lain.